Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Sebelum kita memulai belajar hari ini, anak-anak sekalian, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, oke. Pada pembelajaran hari ini yang akan kita bahas itu masih tema 4, subtema 1, PB-nya PB3 dan PB4. Kenapa Bu Dini pakai PB3 dan PB4? Karena pembahasannya hampir sama dengan kedua PB tersebut 3 dan 4, ya. Nah, jadi Bu Dini akan membahas hari ini akan kita bahas dua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Tujuan kita pembelajaran hari ini yang pertama adalah anak-anak masih dengan mempelajari pelajaran hari ini, anak-anak bisa mengetahui hak dan kewajiban kalian di rumah kalian masing-masing, dan kalian bisa juga menentukan kemungkinan hitungan dalam suatu jumlah, ya, kemungkinan hitungan dalam penjumlahan, ya, yang apabila hasilnya sudah diketahui tapi kalian menentukan sendiri berapa kemungkinannya. Oke. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban pada pembelajaran PB3 dan PB4 ini adalah, boleh kalian buka pada halaman ini, halaman 21, ya. Nah, halaman 21 ini adalah Fatimah anak yang sehat. Nah, anak yang sehat itu berarti harus mendapatkan makanan yang bergizi. Kemarin hak kalian kemarin itu adalah hak mendapatkan pakaian yang layak. Nah, pada PB3 dan PB4 ini yang akan kita bahas itu hak anak lagi, hak kalian. Yang pertama itu adalah mendapatkan makanan yang bergizi. Sudah itu yang mendapat makanan yang bergizi. Setelah itu adalah hak yang keduanya, yang hak untuk PB5-nya adalah hak untuk mendapatkan hiburan. Nah, ya, hak untuk bermain dan mendapatkan hiburan. Jadi pada PB3 dan PB4 ini yang akan kita bahas itu adalah dua hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah hak untuk bermain dan mendapatkan hiburan, ya. Oke, kita bahas dulu satu-satu anak-anakku semuanya, ya. Pada yang pertama itu adalah hak mendapatkan makanan yang bergizi. Kalian mempunyai hak dari orang tua kalian di rumah untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Gunanya apa kalian mendapatkan makanan yang bergizi? Agar tubuh kalian menjadi sehat, belajarnya jadi semangat, tidak lesu, tidak loyo, ya, pikirannya pun jadi cemerlang, cerdas, dan pada tetap melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi makanan yang bergizi dengan asupan yang sempurna, ya, diberikan oleh orang tua itu adalah hak kalian. Apa makanan yang bergizi? Itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi 4 sehat 5 sempurna itu pernah kita bahas, yaitu ada karbohidrat, ada proteinnya ada 2, protein hewani dan nabati. Sudah itu ada lemak hewani dan lemak nabati. Yang keempat itu vitamin, yang kelima adalah mineral. Nah, itu harus cukup dalam makanan kita supaya tubuh kita menjadi sehat, stamina kita menjadi bugar, ya, karena dapat mendapatkan makanan yang bergizi. Jadi itu hak kalian di rumah yang harus kalian dapatkan dari orang tua kalian. Nah, kewajibannya bagaimana kalau kita sudah mendapatkan hak kita? Yaitu dengan cara kewajibannya kita menghargai masakan orang tua, yaitu dengan cara dihabiskan, jangan disisakan, ya. Jangan ngambil, jadi kita ngambilnya secukupnya kita, jangan dibuang-buang. Misalnya udah habis gitu, ya. Sudah itu setelah makan kita bersihkan tempat makannya, meja makannya, letakkan piring kotornya di tempat cucian piring. Kalau kita bisa cuci piring, kita belajar cuci piring juga, ya. Itu adalah salah satu kewajiban kita setelah kita mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan makanan yang bergizi. Jadi setelah makan, jangan lupa kita baca doa dulu, ya, baca doa. Nah,
habiskan makanannya, jangan ada sisa. Sudah itu sudah makan, letakkan di tempat cucian piring, meja makannya dilap apabila kotor ya. Nah, itu adalah kewajiban kalian. Karena kenapa? Kalian sudah mendapatkan haknya. Nah, di sini dengan kita mendapatkan makanan yang bergizi, kita memiliki tubuh yang sehat. Nah, anak yang menjaga kesehatannya itu tidak akan mudah sakit. Jadi apabila kita sudah menjaga tubuh kita dengan makanan yang bergizi, insya Allah tubuh kita tidak akan sakit. Kita akan tetap bugar, sehat, fit ya dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari ya. Tidak datang ke sekolah pada ngantuk, pada tidur semua ya, karena asupannya misalnya lupa makan pagi tadi, saya sudah disediakan, bangunnya kesiangan, lupa makan, jadi nggak keburu lagi. Nah, jangan ya. Jadi kebiasaan nanti pada saat kita sekolah, anak-anakku sekalian belajar untuk bangun awal pagi-pagi, jangan lupa sarapan dulu pagi-pagi ya, karena kita harus membutuhkan stamina untuk belajar di pagi-pagi di sekolah. Nah, Bu, gimana bagi kalau misalnya kita tidak makan, ya tubuh kita akan menjadi sakit, menjadi lemah ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Jadi tubuh yang kita yang diberikan Tuhan ini harus kita jaga, adalah sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Menjaga kesehatan adalah kewajiban bagi kita. Nah, jadi kan setelah mendapatkan makanan yang bergizi, kita jaga kesehatan itu sebagai kewajiban kalian juga ya. Makanlah makanan yang bergizi, istirahatlah yang cukup, olahraga teratur, dan perbanyaklah minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Bukan memperbanyak minum air es. Ingat ya, memperbanyak air putih ya. Nah, olahraga yang cukup ya, itu membuat anak menjadi sehat. Nah, sekarang hak yang kedua yang akan kita bahas itu adalah pada halaman 33 pada pembelajaran 4. Hak yang kedua itu adalah setelah kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, kita sudah belajar di sekolah ya, kita sudah menyelesaikan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Kita juga sudah mendapatkan makanan yang bergizi dari orang tua, kewajiban sudah kita laksanakan. Nah, kita punya hak lagi. Hak setelah melaksanakan, hak itu adalah hak bermain dan hak mendapatkan hiburan. Ya, hak bermain, kita berhak untuk bermain. Supaya kenapa? Supaya kita kenal dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tidak bermain, kita tidak tahu, oh ini ada tetangga seumuran kita, oh ini kita enaknya kalau. Jadi bermain itu sangat disarankan agar kita bisa bersosialisasi, karena manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi kalian punya hak untuk bermain dengan tetangga. Jadi boleh keluar, tapi setelah semuanya sudah tidur yang cukup, sudah makanan yang bergizi, kewajibannya sudah selesai, kita boleh berhak bermain dengan teman-teman semuanya ya. Nah, Bu, kayak kalau zaman Covid ini gimana, Bu? Ya, dikurangi lah mainnya. Walaupun main jangan lupa pakai masker ya. Nah, jadi walaupun teman-teman tidak pakai masker, kalian juga jangan tidak pakai masker ya. Kita nggak tahu penyakitnya datang dari mana. Oke, setelah bermain, yaitu kita juga mendapatkan hak hiburan. Hiburannya apa di rumah? Boleh nonton TV, misalnya nggak usah Bu main, capek, ini enak istirahat aja di rumah, boleh. Yaitu hiburannya apa? Mendapatkan boleh teman-teman nonton televisi. Nah, menonton televisi pula bukan dari sore sampai malam, lupa dengan tugasnya. Kan sering guru kan kasih tugas tuh, kasih PR. Nah, kerjakan dulu PR-nya, sudah selesai, kita butuh hiburan, otak kita nih butuh di refresh. Ya boleh kita nonton, kita lihat acara TV yang kita sukai, itu adalah hak kalian. Jadi hak kalian itu adalah bermain, mendapatkan hiburan, yaitu dengan cara menonton televisi. Apalagi Bu, hak yang hiburan itu misalnya diajak orang tua kalian jalan-jalan. Nah, itu juga hak kalian ya, apabila orang tuanya mampu ya. Kalau tidak mampu ya cukup nonton TV aja, itu sudah hiburan. Apalagi nonton film kesukaan kita. Bu, kalau main game gimana? Nah, kalau main game itu boleh lah ya, itu juga hiburan. Nah, tapi jangan sampai berhari-hari main game, yang itu juga dilarang ya. Jadi hari ini misalnya cuma 1 jam aja nontonnya, jadi dibatasi dari jam seberapa sampai jam berapa. Setelah itu kita lanjutkan lagi pekerjaan kita, yaitu sebagai belajar ya.
Nah, jadi mengapa kita perlu mendapatkan hiburan? Kenapa? Karena kita ingin merefresh pikiran kita yang penat kemarin, yang penat kita belajar dari pagi tadi ya, mikir terus, belajar terus. Kalau ada matematika tambah lagi ini menyet kepalanya, hitungnya salah, kata bu ini salah. Nah, jadi setelah kita belajar, kita butuh hiburan, ya. Itu untuk merefresh supaya besok kita bisa segar lagi, ya. Makanya makanan yang bergizi itu tetap harus kita minum, harus kita terima, ya. Jangan tidak makan, itu butuh untuk sebagai stamina. Nah, itu adalah hak yang kita pelajari di PB3 dan PB4. Jadi hak pada PB3 dan PB4, yang pertama hak mendapatkan makanan yang bergizi, ya. Yang sudah itu yang di PB4-nya hak mendapatkan hiburan dan hak untuk bermain. Nah, kewajibannya bagaimana Bu Dini hak yang bermain hiburan tadi? Ya, kewajibannya tadi ingat, kalau sudah tidak selamanya kita nonton televisi, ada lagi kewajibannya dijaga, TV-nya dijaga dengan cara jangan dirusak-rusakin, ya, TV-nya. Jangan kalau ditonton terus dari pagi kan nih rusak nih televisinya, jadi dibatasi nontonnya. Bermainnya ya dengan kawan, jangan ada saling perselisihan, mainnya yang bagus-bagus, jangan ada pertengkaran, supaya kita bisa banyak teman, banyak kawan yang senang sama kita, ya. Nah, itu adalah tugas itu adalah pembelajaran kita tentang bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita belajar tentang matematika yang mempelajari tentang perkiraan dalam hitungan. Nah, perkiraan dalam hitungan. Kalian buka pada halaman 24. Nah, halaman 24. Sarapan pagi Anton dilengkapi dengan buah. Salah satu buah favorit keluarga Anton adalah jeruk. Ya, hari Minggu Anton membantu pamannya menghitung jumlah jeruk yang dipanen. Ada 1.500, ada 2.000, ada 1.450, ada 1.560, dan ada 1.600. Jeruk tersebut sebagian dijualkan ke pedagang di pasar, sebagiannya lagi dijual di toko buah sendiri. Nah, tuliskan kemungkinan jeruk yang dijual ke pedagang dan dijual ke toko paman sendiri nih. Jadi, kalian isi kolom ini aja, tabel ini aja di sini di buku ini. Misalnya 1.500. Kira-kira kalau kita mau jual ke pedagang, kira-kira pamannya berapa? Misalnya 1.000. Nah, kita jual di toko kita misalnya 500 aja. Nah, kan pas tuh 1.500, ya. Nanti yang ini 2.000 berapa sama berapa, yang hasilnya nanti 2.000. Jadi itu namanya perkiraan dalam hitungan. Jadi kita hanya mengira-ngira aja, ya, mengira-ngira aja bahwa berapa yang mau dijual ke pedagang, berapa yang mau kita jual di toko sendiri. Nah, isi aja di buku tema kita ini, ya. Ini untuk tugas matematikanya, ya. Nah, untuk tugas bahasa Indonesianya, nih, buka halaman 29. Kalian buat kalimat saran yang sesuai dengan yang sesuai dengan gambar. Nih, dianya mau makan, kira-kira kalimat sarannya apa? Ini dianya ini apa kalimat sarannya? Ini kalimat sarannya apa, bagaimana? Ini kalimat sarannya bagaimana? Ya, kayak seperti yang kemarin. Jadi kalian belajar untuk membuat kalimat saran. Saran. Ibu yakin pasti kalian bisa, karena latihan kemarin sudah Bu Dini lihat itu sudah pada bagus-bagus, sudah bisa membuat kalimat saran sendiri, ya. Oke, anak-anakku semuanya. Jadi perkiraan dalam hitungan tadi kalian buat aja perkiraannya berapa. Misalnya 1.200. Berarti ini ke pedagang, ini ke toko sendiri, Misalnya ke pedagangnya 600, berarti ininya juga 600. Pas ya, 1.200, ya. Itu perkiraan. Jadi perkiraannya bebas, yang penting harganya 1.200. Oke, anak-anakku semuanya, itu aja materi dari Bu Dini hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.